seluruh fasilitas harus digunakan dengan maksimal, termasuk sampai ke pelosok kita jemput bola. Masyarakat harus mendapatkan fasilitas apapun dan bagaimanapun caranya, karena memang sudah ada mobil. Nah, mungkin selama ini sudah ada tapi belum maksimal begitu ya Pak ya, tapi sekarang sudah harus dimaksimalkan. Tanggapan Ibu seperti apa? Iya, untuk itu saya kira selaku wakil rakyat hari ini sebagai representasi daripada rakyat dan masyarakat Kota Ambon, tentunya kami sangat memberikan apresiasi itu. Memberikan apresiasi itu untuk Dinas Dukcapil. Kalau nanti langkah-langkah inovatif yang diambil melalui Pak Sekot memberikan dorongan-dorongan seperti itu dan itu dilakukan secara maksimal, tentunya DPRD sangat senang dong, ya. Artinya kami selaku representasi rakyat masyarakat Kota Ambon memberikan apresiasi itu dan berharap semoga ini tidak, orang Ambon bilang sem panas-panas teh ayam, ya. Dia tidak hanya begitu saja karena lagi booming lalu lewat nanti setelah itu diam lagi, tidak. Mudah-mudahan itu tidak seperti itu, sehingga saya kira kami tetap memberikan apresiasi itu dan berharap kegiatan ini, ya, inovasi yang diberikan oleh Pak Sekot kepada Dinas Dukcapil ini dia bisa berlangsung selamanya, ya. Siapapun sekotnya, siapapun wali kotanya nanti, siapapun ketua DPRD-nya nanti, mudah-mudahan dengan apa yang sudah ditanamkan ini menjadi sebuah pelajaran untuk Dinas Dukcapil untuk tetap mau melayani masyarakat. Layanilah dengan hati seperti yang tadi Pak Sekot bilang. Jadi saya kira ini luar biasa dan sebagai warga masyarakat Kota Ambon patut kami memberikan apresiasi itu kepada Dinas Dukcapil dan tentunya kepada OPD-OPD yang lain dalam hal pelayanan masyarakat ke depan. Luar biasa sekali ya Pak ya, Ibu. Saya sampai terkagum-kagum di sini, ternyata Kota Ambon sekarang sudah maju. Itu yang dari tadi saya ingin bilang sebenarnya. Baik Pak, kalau seandainya kebijakan sudah diterapkan, kemudian sudah dikatakan bahwasannya harus dilakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Ini tidak menjamin Pak, mohon maaf sebelumnya Pak ya. Tapi kan kemudian kita tidak tahu konsep atau yang terjadi di lapangan. Apakah pelayanan itu tidak dilakukan secara berbelat-belit ataukah seperti apa? Nah ini bagaimana Pak? Jadi ini, baik, terima kasih Mbak Ella ya. Jadi memang saya terapkan kepada seluruh pegawai Dukcapil, saya sampaikan kepada Ibu PLT Kadis dan teman-teman bahwa tidak boleh persulit masyarakat dengan persyaratan yang terlalu panjang, ya. Karena Perpres 96 itu Presiden Jokowi memangkas seluruh birokrasi yang berbelit-belit, ya. Contohnya seperti ini, kan kita ini kan bekerja selalu menggunakan asas kebiasaan. Kebiasaan kita itu misalnya ketika kita mau pergi urus KTP, kita kan selalu minta surat keterangan dari RT, surat keterangan dari RW, terus pergi di kelurahan juga minta keterangan, ya. Nah, tidak mengabaikan tugas daripada Pak RT atau Pak RW maupun lurah, karena mereka adalah ujung tombak juga di masyarakat, ya. Namun karena pelayanan harus cepat, ya kan, dan apalagi sekarang berbasis NIK, jadi setiap warga negara itu tidak bisa memiliki NIK lebih dari satu, tidak bisa KTP lebih dari satu. Jadi jangan punya pemahaman bahwa misalnya tidak menghargai kita, bukan, kita balik karena saya bilang kita berbicara soal kebiasaan, masyarakat bisa langsung akses ke Dinas Dukcapil sepanjang dia memiliki persyaratan yang baik, ya. Misalnya dia mau urus KTP, dia langsung aja ke Dinas Dukcapil membawa kartu keluarga yang dimiliki oleh dia. Dia langsung bisa mencetak kartu KTP di situ. Nanti pulang baru dia lapor di Pak RT, Pak RW, Bapak-bapak jangan marah, tadi saya sudah pergi di Dinas Dukcapil, saya sudah urus KTP, tolong Bapak catatakan di registrasi Bapak di rumah sehingga Pak RT tahu. Ini maksudnya gini, Bapak, kita balik. Kalau dulu kan DRT dulu, RW dulu, lurah, baru ke sana. Ini kita balik, dari sana baru langsung. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, misalnya Mbak Ella punya anak sakit nih, Mbak Ella butuh kartu keluarga, ya, atau kartu identitas anak, terus harus bawa pengantar RT misalnya, harus kalau ke Dukcapil minta pengantar A, B, dan C. Saat itu kalau RT tidak ada di tempat, sementara sangat membutuhkan pelayanan BPJS di rumah sakit, apakah kita harus tunggu RT sampai datang misalnya dari Saparua kah, ya, dari Tenggara kah, dari Seram? Bayangkan, kan tidak mungkin. Iya Pak. Ya,
Atau tunggu RT sudah datang lagi pilih RW ada pergi lagi Jakarta. Ini kan kita menunggu terus. Berarti pasien tidak bisa dilayani dong. Ya. Oleh karena itu kita pergi. Ya, dan saya sudah perintahkan kepada pegawai dinas Dukcapil layani, apalagi ada orang mau butuh keberangkatan, atau orang mau butuh untuk anak sekolah, atau mau urus BPJS, tidak boleh tahan-tahan. Langsung. Ya. Nah, kita balik seperti itu. Jadi tidak ada bilang berbelit-belit. Baik. Nah. Berarti sudah dikonsepkan untuk tidak ada berbelat-belit dalam pengurusannya, Pak ya? Ya. Baik, Pak. Tapi kemudian kalau seandainya ada keluhan dari masyarakat, harusnya disampaikan kemana, Pak? Jadi gini, saya kan punya nomor telepon itu, saya sudah sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Ambon ini melalui media sosial. Saya sudah posting. Terus tadi rapat juga, barusan saya rapat pimpinan OPD, saya tegaskan juga kepada Kadis Dukcapil untuk membeli satu handphone Android, nomor khusus 1, layanan pengaduan, Facebook seperti itu ya, itu disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, dipublish gitu. Nah, kasih tahu bahwa ketika ada persoalan, ada masalah, itu dilapor di situ dan siapkan satu staf khusus ya yang diberi pemahaman pengetahuan yang baik untuk dia sebagai operator. Dia punya kerjanya saja hanya untuk melihat itu laporan-laporan keluhan-keluhan masyarakat dan dia bisa menjawab di situ, dia bisa memberikan solusi di situ ya. Sehingga masyarakat merasa puas, masyarakat punya masalah disampaikan. Nah, jangan hanya beli handphone saja, terus publish nomor, terus orang bertanya, terus tidak mau jawab. Nah, oleh karena itu ini yang saya pernah lakukan di Kota Kupang ketika saya jadi Kadis Dukcapil. Nah, ada satu handphone khusus yang saya bisa lihat di Facebook itu. Masih ada sampai sekarang, itu saya yang punya ide pertama kali itu. Facebook Dukcapil Kota Kupang. Nah, seluruh persoalan-persoalan admin yang di lapangan itu bisa dilaporkan ke situ ya. Ya baik Pak, semacam admin pelayanan begitu ya Pak, supaya lebih cepat juga masyarakat mengetahui itu. Baik Pak, kalau seandainya tadi sudah diterapkan jemput bola, artinya dari Dukcapil datang ke rumah masyarakat, warga-warga begitu ya Pak. Kalau seandainya anak yatim piatu di panti asuhan Pak, ini pelayanannya seperti apa? Karena kebanyakan dari mereka kan tidak mengetahui orang tuanya. Nah, seperti apa pelayanannya Pak? Mereka adalah warga negara Indonesia. Ya. Mereka juga butuh pengakuan. Ya. Kita tetap layani. Ada cara strategi untuk bagaimana melayani mereka. Dan ini pengalaman ini saya belum tahu di Ambon seperti apa, tapi kalau di Kota Kupang saya sudah turun di panti-panti asuhan. Ya, panti sosial itu saya sudah turun. Dan kita bikin mereka punya KTP maupun akta kelahiran. Kalau tidak ada nanti ibu asuhnya yang kita kan pasti mereka rata-rata punya, tapi yang tidak punya sama sekali itu nanti ibu angkat yang kita pakai mereka punya nama ya, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Baik, luar biasa. Berarti semua warga Maluku, Indonesia semua mendapatkan hak yang sama begitu ya Pak. Baik, Pak, saya mau tanya terkait dengan pelayanan Go Digital. Apakah sudah diterapkan di Dukcapil Maluku sendiri Pak? Jadi gini, kan saya baru menjabat Sekot ini baru 2 bulan lebih ya, 2 bulan 1 minggu. Saya belum tahu persis ya. Saya juga jangan sok pintar sini ya, atau untuk mau kasih tahu yang sejujurnya belum ada, terus saya kasih tahu sudah ada, ya kan? Ya. Nanti saya akan mengecek apa benar ini sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil belum. Pengalaman saya sebelumnya yang menjadi Kadis Dukcapil, Go Digital itu kita sudah lakukan. Jadi pelayanan WhatsApp, masyarakat tidak perlu ke Dinas Dukcapil, tapi sudah langsung WhatsApp saja ke itu yang tadi saya bilang nomor itu ya, yang kita sudah publish. Ketika disampaikan nik yang jelas kita lihat langsung kita cetak, mereka tinggal datang ambil aja. Ke depan saya juga mau bikin namanya satu terobosan inovasi yang namanya artis di Kota Ambon ini. Apa itu artis? Artis itu adalah antar gratis. Ya, jadi orang tinggal kita yang penting Ibu Ketua Dewan dan teman-teman di DPR sana mau mendukung Dukcapil saja, kasih saran aja macam motor kayak KFC begitu ya tuh, per kecamatan. Per kecamatan, misalnya ada 5 kecamatan, jadi satu kecamatan itu kita rekrut pegawai 5 orang, itu dia punya tugas seperti petugas KFC itu. KTP semua di dalam situ, kartu keluarga, jadi dia datang tiap pagi masuk kantor, habis apel, dia ambil dokumen, dia mulai ngantar ke rumah-rumah. Kalau dilakukan bagus loh. Bagus ya Pak ya. Sangat lebih bagus cepat sekali, masyarakat gitu. bisa rasakan itu. Luar biasa. Terobosan baru Pak kalau seandainya terjadi. Tapi ada kemungkinan untuk melakukan itu atau tidak Pak? Oh sangat. Ada kemungkinan. Ya, karena saya agak sedikit gila-gila kalau masalah Dukcapil ini. Gila-gila dalam tanda petik. Maksudnya saya suka yang betul-betul masyarakat yang harus dirasakan. Itu kan tadi saya bilang itu adalah hak mereka. Ya, wajib hukumnya kita berikan.
Gitu, dan saya yakin saya punya kakak ketua dewan ini mendukung ya, karena yakin ya Pak ya. Ya mereka representatif daripada rakyat kota. Betul. Jangankan itu, rakyat juga kadang-kadang minta tolong DPRD untuk mengurus, mereka punya KTP. Iya toh? Oh begitu ya Pak ya. Ya pastilah kan mereka wakil rakyat, ya kan? Betul, Pak. Tetapi saat ini ya beta rasa rakyat sempi di DPR lah ya, karena pelayanannya sudah cepat gitu loh. Betul. Kalau dulu mungkin lewat jalur DPR bisa cepat, tetapi sekarang ini kan sudah cepat sekali. Ya. Jadi semua masyarakat itu kita layani secara baik tanpa membedakan suku, agama, kepentingan dan golongan. Mereka punya hak semua sama. Terima kasih. Baik, saya ke Ibu Eli. Tadi sudah dibilang keinginan terbaru supaya mempercepat semua proses yang ada di Provinsi Maluku dan Kota Ambon ini ya Ibu ya. Kalau kita lihat tadi sudah dikatakan bahwasannya ingin bekerja sama dengan berbagai rumah sakit supaya artinya ketika melahirkan sudah langsung mendapatkan KIA seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu dan seperti apa dukungan yang akan nantinya diberikan kepada Dukcapil ini sendiri Ibu? Tentunya saya kira apa yang menjadi terobosan-terobosan Dukcapil hari ini dengan inovasi-inovasi yang terbaru seperti yang disampaikan oleh Pak Sekot, saya kira untuk warga masyarakat Kota Ambon selaku wakil rakyat, selama itu dia positif dan membantu masyarakat Kota Ambon, DPRD akan tetap berada di belakang pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan Dinas Dukcapil untuk melayani masyarakat sampai kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Saya kira itu luar biasa ya. Seperti yang tadi saya bilang, selama itu menjadi kepentingan masyarakat yang positif, DPRD akan tetap berada di depan. Di samping pemerintah kota, dari sisi penganggaran kita akan lihat. Yang tadi Pak Sekot singgung, 1 motor untuk setiap artis ya tadi antar gratis. Kenapa tidak? Kita membuat sebuah terobosan baru yang nantinya mungkin juga bisa akan menjadi role model juga untuk kabupaten yang lain seperti itu. Nah, kita memulai sesuatu yang baru. Tentunya pasti banyak ada suka dan tidak sukanya. Buat apa sih? Kan itu kebutuhan masyarakat, biarlah mereka sendiri datang ngantri ngurus di Dinas Dukcapil. Tetapi kalau misalnya ada inovasi yang baru seperti itu, bagian daripada pelayanan publik masyarakat dan anggaran kita tersedia, why not? Gitu. Baik, Ibu, saya mau tanya, apakah tertib administrasi ini juga dilakukan di berbagai dinas instansi lainnya, Ibu? Saya kira untuk tertib administrasi di dinas OPD yang lain, itu teknis ya, teknis pelayanan kepada masing-masing OPD yang ada. Dan saya kira terobosan yang dibuat hari ini di Dinas Dukcapil ini menjadi satu contoh untuk dinas-dinas yang lainnya seperti itu. Saya kira banyak pelayanan publik bukan hanya di Dukcapil ya, dinas yang lain, pajak ya, PBB dan lain sebagainya, pengurusan IMB misalnya. Dan ini kita akan Pak Sekot mungkin akan ini dengan OPD terkait untuk memutus mata rantai birokrasi yang panjang. Dan kami selaku wakil rakyat akan melihat itu dari sisi pengawasan kita, bahwa apa yang menjadi kepentingan masyarakat kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Dan kita akan bekerja untuk bagaimana mendukung sarana dan prasarana itu dengan dari sisi anggaran. Kalau misalnya itu dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan kepada publik yang ada di kota ini. Baik, berarti dari DPRD selalu mendukung penuh apa yang dilakukan di berbagai instansi, salah satunya di Dukcapil ini ya Pak. Saya mau tanya Pak, yang terakhir mungkin, kendala yang dihadapi sejauh ini apa Pak? Jadi gini, sebelum saya menjawab kendala yang akan dihadapi, saya mau terkait dengan pertanyaan Mbak Ella tadi kepada Ibu Ketua Dewan terkait dengan bukan hanya pelayanan publik di Dukcapil, tapi tadi jam 3 sore saya pimpin rapat dengan seluruh pimpinan OPD. Saya bilang berbicara tentang adminduk di media, sudah tidak seperti dulu lagi. Saya sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai untuk lepas dalam arti bukan lepas total. Konsistensi saya di hari ini dan 20 tahun yang sebelumnya dan 20 tahun akan datang pasti sama. Tetapi saya harus berpindah. Pelayanan publik bukan di Dukcapil. Saya sudah akan pindah, saya akan sudah mulai masuk di hari Senin depan terkait dengan pelayanan perizinan. Perizinan tidak boleh lebih dari 1 hari. Tidak boleh. Oleh karena itu saya sudah bilang tadi kepada Kepala Dinas Perizinan, siap-siap karena hari Senin saya akan lakukan lagi terkait dengan perizinan.
Jadi potong mata rantai birokrasi yang berbelit harus masuk di perizinan. Perizinan harus bagus. Saya sudah bilang lagi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, sampah, ya, hati-hati pelayanan publik. Mereka semua mau bekerja, tinggal saya mendukung mereka dengan sarana dan prasarana. Ya. Kalau di Dinas Lingkungan Hidup tidak dinas perizinan tidak terlalu sulit ya. Ya, tidak boleh bilang alasan ini sistem online harus begini, tidak. Sistem itu dibuat oleh manusia. Ya. Tidak ada alasan, itu harus perizinan. Karena banyak sekarang perizinan yang diurus tuh lama sekali. Orang mengeluh tentang perizinan. Ya, bagus di Dukcapil tapi masih kurangnya di perizinan. Nah ini yang saya harus genjot di perizinan. Jangan sampai pelaku usaha, orang mau investasi di sini justru kita persulit dengan perizinan. Ya. Orang mau kasih uang buat kita, mau tambah PAD buat kita, malah kita juga layani orang lama-lama gitu loh. Ya. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan juga, sampah itu juga kita harus perhatikan. Ya. Mobil sampah sudah tua-tua, kita harus bisa adakan mobil sampah untuk membantu pengangkutan sampah gitu loh. Belum di perhubungan lagi, nanti kita lihat, belum di Pol PP. Banyak hal yang kita harus lakukan di kota ini. Tapi oleh karena itu minta waktu kepada kami selaku pemerintah, ya Sekretaris Kota Ambon, saya akan menata ini. Saya yakin pasti untuk dalam kepentingan untuk rakyat, pasti Dewan setuju-setuju saja. Sepanjang itu bisa untuk kepentingan urgensitas ya. Nah, terus kendala-kendala ini memang kendala sebenarnya ini kan juga ada dengan COVID seperti ini, ya kan? Kan kita punya PD-nya juga menurun, sehingga anggaran kita juga sedikit terbatas, sehingga mereka punya sarana prasarana juga yang masih terbatas, sehingga mereka sulit untuk melakukan pelayanan secara cepat. Kita berdoa supaya COVID ini berlalu, dan selaku Sekretaris Kota, saya akan bagaimana mengkoordinir seluruh OPD-OPD pengumpul, termasuk Dispenda di dalamnya sebagai koordinator, untuk bagaimana kita menggali potensi-potensi pajak yang ada di kota ini. Karena saya lihat pajak banyak di daerah kota ini yang belum dimanfaatkan secara baik, belum dikelola secara jujur, masih ada yang mengakal-akalan. Nah ini yang saya sebagai Sekot harus lihat hal ini, sehingga ini juga dana ini untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, ya. Betul, Pak. Dan bila perlu sebagai Sekretaris Kota Ambon, saya membangun komunikasi relasi dengan pemerintah pusat, ya, sehingga dapat mendapat tambahan anggaran dana alokasi khusus untuk membangun kota ini. Kota ini tidak bisa dibangun dengan APBD saja. Kita harus membangun komunikasi sehingga bisa didukung oleh dana APBN. Nah, dana APBD itu kita gunakan untuk kesejahteraan rakyat kota ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ririn, masih luar biasa sekali penjelasan dan juga terobosan baru yang dihadirkan ya Bu ya Pak. Luar biasa sekali, dan saya yakin masyarakat Maluku di rumah pasti masih ingin mengetahui terobosan baru, tapi kita dibatasi oleh waktu. Langsung saja ke Ibu Ririn Mase, Ibu. Sorry Ibu, saya salfok sama Pak Ririn Mase terkait dengan kebijakan. Mohon maaf Ibu, luar biasa sekali. Saya terpanah dengan setiap kebijakan baru yang dilakukan, karena saya merasa bahwa Ambon sebenarnya sudah siap untuk perubahan yang jauh lebih baik begitu, karena sudah ada dilakukan kerjasama yang luar biasa, kolaborasi ini untuk memajukan Maluku. Mungkin ke Ibu Eli, boleh langsung closing statement sedikit kepada pemirsa sekalian. Ya, pemirsa masyarakat Kota Ambon yang beta cintai, kalau ingin perubahan mari katong sama-sama bikin akang. Hari ini katong bikin akang, kalau bukan katong siapa lagi. Jadi jangan ketinggalan untuk Ambon yang lebih baik, Ambon yang lebih maju, Ambon yang lebih cerdas. Baik, singkat, jelas, dan padat. Langsung ke Pak Ririn, silahkan. Baik, masyarakat Kota Ambon yang beta cintai, beta banggakan, ada dua hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Ambon bahwa silakan mengurus administrasi kependudukan mulai saat ini. Ya, jangan pada saat butuh baru kita datang urus di Dinas Dukcapil. Ketika butuh kita datang urus, gangguan jaringan ataupun listrik mati, terus kita membuat keributan seakan-akan bahwa pegawai Dinas Dukcapil tidak profesional, tidak melayani masyarakat secara baik. Tapi karena dia urusnya buru-buru. Seharusnya dari sekarang melihat kelengkapan adminduk yang masih kurang diurus secara baik. Yang kedua, hidup ini hanya singkat. Hidup ini hanya kesempatan. Hidup ini harus berdampak kepada banyak orang. Jadilah berkat buat banyak orang. Yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Terima kasih. Amin. Satu kata untuk menutup, amin Ibu ya. Karena semua sudah disampaikan sama Pak Ririn. Sampai tadi saya salah sebut ini. Saking terpanahnya dengan Pak Ririn dengan luar biasa program barunya ini.
Pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dalam dialog Maluku Bicara dengan topik Ambon menuju tertib administrasi kependudukan Admindo. Semoga topik kita kali ini mendapat pengetahuan pemirsa sekalian dan juga menjadi angin segar untuk kita terkait dengan perubahan Maluku dan Kota Ambon yang jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk kedua narasumber, Ibu Elito Isuta selaku Ketua DPRD Kota Ambon dan Sekretaris Kota Ambon, Bapak Agus Rirmase. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan juga penjelasannya. Tetap sehat dan maju terus Maluku dan semoga program-program ke depannya tetap berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya. Pemirsa, tetaplah terus menyaksikan Maluku Bicara setiap hari Jumat karena kami akan tetap hadir setiap hari Jumat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.